Krisis keluarga oleh karena salah satu yang bertindak sebagai kepala keluarga di luar kemampuannya sendiri. Meninggalkan rumah tangga, mungkin karena meninggal dunia, dihukum, atau karena peperangan. Krisis keluarga yang disebabkan oleh faktor-faktor intern, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarganya. Jika ketidakharmonisan keluarga terus terjadi atau bahkan menjadi lebih banyak keluarga yang kehidupannya tidak harmonis, tidak dapat dipungkiri hal ini akan berdampak buruk bagi negara. Karena selain moral sosial yang rusak, hal ini juga akan berdampak pada kehidupan bernegara, ke semua aspek kehidupan. 4. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara di dunia termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah terlihat antara yang kaya dan miskin, maupun antara pejabat dengan rakyat, yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Di antaranya adalah kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial menjadi masalah sosial dikarenakan kesenjangan sosial bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang terpendam dalam kurun waktu lama sewaktu-waktu bisa meledak dan menjadi konflik sosial. Banyak contoh kasus konflik horizontal yang pernah terjadi di Indonesia. Sebenarnya yang menjadi akar permasalahannya adalah adanya kesenjangan sosial yang berimplikasi menimbun kecemburuan sosial. Kesenjangan sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi. Pada satu sisi, ada kelompok masyarakat yang dapat hidup dengan segala kemewahan materi. Namun, di sisi lain, ada kelompok masyarakat hidup dengan segala keterbatasan ekonomi. Hal ini biasanya diikuti dengan kemudahan akses dalam bidang lain yang tidak bisa dinikmati oleh kelompok yang lemah dari segi ekonomi. Konflik-konflik horizontal yang pernah terjadi di Indonesia, apakah yang berlandasan sentimen suku, agama, penduduk asli, dan pendatang, lebih disebabkan karena masalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan sosial sebenarnya tidak hanya dilihat dari masalah ekonomi saja, namun juga pada aspek kehidupan lain, hukum, birokrasi, pendidikan, pelayanan publik, dan kesenjangan sosial ini selain berakibat munculnya konflik terbuka, memberikan dampak pada keretakan relasi sosial. Munculnya stigma, prasangka, sentimen, rasa tidak puas yang berujung tumbuhnya kecemburuan sosial yang akut. 5. Peperangan. Sosiologi menganggap peperangan sebagai gejala yang disebabkan oleh berbagai faktor. Peperangan merupakan satu bentuk pertentangan dan juga suatu lembaga ke masyarakat. Peperangan mengakibatkan disorganisasi sosial dalam berbagai aspek kemasyarakatan, baik bagi negara yang keluar sebagai pemenang, apalagi bagi negara yang kalah. Peperangan pada masa sekarang biasanya merupakan perang total, yaitu tidak hanya angkatan bersenjata yang terlibat, namun seluruh lapisan masyarakat,
misalnya diberlakukannya suatu embargo dalam bidang tertentu. Perang selalu menyisakan persoalan yang berkepanjangan, retaknya hubungan sosial, bahkan mungkin dendam berkepanjangan yang sulit dihentikan. Selain tentunya korban, harta bahkan nyawa, trauma terhadap anak-anak menjadi persoalan tersendiri yang dapat mewarnai perkembangan kepribadian anak-anak korban perang, serta persoalan kemanusiaan lainnya seperti pengungsi, pemenuhan kebutuhan pangan, dan pendidikan. Peperangan jika dilihat dari lembaga sosial termasuk Santionet Institute, lembaga sosial yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, namun tetap ada dan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahkan negara-negara seperti berlomba memperkuat angkatan perang dan teknologi persenjataannya. Seringkali pula peperangan ini menjadi pilihan untuk menyelesaikan persoalan baik yang berskala nasional apalagi internasional. 6. Kependudukan. Penduduk suatu negara pada hakikatnya merupakan sumber yang sangat penting bagi pembangunan, sebab penduduk merupakan subjek serta objek pembangunan. Salah satu tanggung jawab utama negara adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap gangguan memperoleh kesejahteraan. Karena kesejahteraan penduduk mengalami gangguan oleh perubahan-perubahan demografis yang seringkali tidak dirasakan. Di Indonesia, masalah kependudukan yang masih membelit adalah persebaran penduduk. Meskipun tingkat kelahiran mulai bisa dikendalikan, dan yang masih sering disebut-sebut adalah kualitas SDM yang rendah. Secara umum, penduduk adalah masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu wilayah tertentu. Dalam sosiologi, penduduk merupakan kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Masalah kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial, karena masalah itu terjadi di lingkungan sosial atau masyarakat. Masalah tersebut bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang, seperti negara Indonesia. Masalah kependudukan bisa terjadi oleh faktor-faktor tertentu. Salah satunya adalah karena perkembangan penduduk yang tidak seimbang. Kemudian berkembang memunculkan masalah-masalah lain seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lain yang umumnya timbul akibat masalah perkembangan penduduk yang tidak seimbang. Masalah kependudukan terbagi dalam dua garis besar, yaitu masalah kuantitas dan kualitas. Permasalahan kuantitas antaranya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, komposisi penduduk. Permasalahan kualitas diantaranya masalah tingkat pendidikan, masalah kesehatan, masalah tingkat penghasilan atau pendapatan. 7. Kebodohan. Salah satu dampak negatif dari kebodohan adalah orang akan mudah untuk diperalat oleh orang lain. Selain itu, kebodohan akan membawa orang sulit meraih cita-cita yang tinggi. Kebodohan bisa disebabkan oleh pendidikan yang rendah,
ataupun kurangnya pemerataan pendidikan. Meskipun tidak bisa dibilang masyarakat Indonesia masih terbelenggu kebodohan, namun dari hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei menempatkan kualitas SDM Indonesia masih rendah. Masyarakat kurang mampu, serta masyarakat yang terisolir secara geografis merupakan anggota masyarakat yang rentan terhadap masalah ini karena sulitnya memperoleh akses pendidikan yang layak. Maju dan tidaknya sesuai negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Maka, jika sebuah negara ingin menjadi negara yang maju dan modern, harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Itu semua hanya bisa diraih melalui pendidikan. Akan sangat kesulitan sebuah negara bisa menjadi negara yang maju jika masyarakatnya masih terbelenggu dalam kebodohan. Sekian dari saya tentang penjelasan masalah sosial. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.